Ya, seperti yang disebut-sebut, perang antara Rusia dan Ukraina berdampak luar biasa bagi perekonomian dunia. Namun, tentu gejolak ekonomi yang paling berat ini dialami oleh kedua negara yang saling berseteru. Mata uang Rusia, rubel misalnya, sempat menyentuh titik terendah sepanjang sejarah imbas sanksi yang diberikan oleh sejumlah negara. Namun rupanya kondisi ini tidak berlangsung lama, rubel bahkan kini menjadi mata uang terbaik dunia. Seperti apa detailnya? Kita akan simak dalam Rubel, libas dolar Amerika Serikat. Ya, baru-baru ini mata uang Rusia, rubel, memberikan kejutan di pasar finansial. Kita lihat ya, per 24 Mei lalu, ini rubel menjadi salah satu dari sedikit mata uang yang mampu melibas dolar Amerika Serikat. Dan bahkan kalau kita lihat penguatannya secara year to date, ini bahkan lebih dari 20%. Kita lihat hanya ada 5 mata uang yang secara year to date ini mampu menguat terhadap dolar Amerika Serikat di sepanjang tahun 2022 ini. Nah, sementara kita lihat juga ya pergerakan dolar Amerika Serikat versus rubel yang dalam beberapa bulan ini bergerak cukup volatile. Kita lihat di sini dolar Amerika Serikat sempat menguat signifikan dan berada pada titik tertingginya ini pada tanggal 7 Maret 2022 dan artinya rubel melemah hingga titik terendahnya dan bahkan menyentuh 150 rubel per dolar Amerika Serikat. Nah, pelemahan rubel ini mencapai lebih dari 100% dan menjadi titik yang terlemah di sepanjang sejarah sekali lagi. Namun, rupanya tidak berselang lama. Rusia mampu membalikan keadaan dan saat ini berada di kisaran 59,5 rubel per dolar Amerika Serikat di akhir pekan lalu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Invasi ke Ukraina memang memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Rusia dan tindakan Rusia ini berimbas pada kecaman dari sanksi dan juga diberikan ya oleh Amerika Serikat dan juga sekutu, baik sanksi secara individu, korporasi maupun juga institusi negara. Dari sektor keuangan, setidaknya ada 7 bank dan juga institusi Rusia yang dikeluarkan dari jejaring informasi perbankan internasional yang bernama Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication alias SWIFT. Selain itu, Amerika Serikat dan juga sekutu ini membekukan aset-aset korporasi serta individu serta cadangan devisa Bank Sentral Rusia yang ditempatkan di luar negeri dan bahkan melansir Forbes, cadangan devisa Rusia saat ini sebesar 643 miliar dolar Amerika Serikat dan sebagian besarnya lebih dari 50% ini ditempatkan di Bank Sentral Amerika Serikat, Eropa dan juga China dengan estimasinya mencapai 492 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, pembekuan aset ini membuat Bank Sentral Rusia tidak bisa menggunakan cadefnya sehingga akhirnya nilai tukar rubel pun anjlok ke level terlemah di sepanjang sejarahnya seperti tadi chart yang sudah kita lihat. Nah, lantas bagaimana manuver atau langkah-langkah strategi Rusia untuk bisa membalikkan keadaan saat ini? Kita lihat ya, jadi dari segi moneter di bulan Maret lalu, Bank Sentral Rusia atau CBR pun bergerak cepat dengan mengerek suku bunga menjadi 20%. Dari sebelumnya suku bunga acuan di 9,5%, kemudian dinaikkan menjadi 20% pada bulan Maret. Nah, kemudian dengan kurs rubel yang menguat, inflasi di Rusia pun akhirnya melandai. Dan pada bulan Mei ini, setelah inflasi landai, CBR pun menurunkan suku bunganya menjadi 14%. Kemudian, untuk mendukung langkah-langkah moneter di sisi lain, pemerintah Rusia juga menerapkan kebijakan capital control yang berdampak besar bagi penguatan rubel. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan Rusia untuk mengkonversi 80% valuta asing menjadi rubel. Kemudian di sisi lain, Rusia juga meminta gas dan juga minyak yang diimpor ke Eropa ini dibayar menggunakan rubel. Selain itu, warga Rusia juga sempat ya dilarang untuk mengirim uang ke luar negeri meskipun pada akhirnya kebijakan ini dilonggarkan dengan memperbolehkan transfer maksimal 10.000 dolar Amerika Serikat per bulannya untuk setiap individu. Nah, saat ini di tengah kondisi ini
Presiden Rusia Vladimir Putin pun mengklaim ya kemenangan Rusia di bidang ekonomi. Putin menyebutkan bahwa upaya Barat untuk menghancurkan ekonomi Rusia tidak berhasil. Meski demikian, rupanya banyak yang tidak setuju dengan Putin dan meramalkan rubel bisa kembali terpuruk jika perang terus berlanjut. Dan bahkan tidak sedikit yang menilai bahwa penguatan rubel saat ini cenderung semu. Alasannya, rubel dinilai sebagai mata uang yang tidak bisa diperdagangkan secara bebas di tengah kondisi saat ini. Selain itu, penguatan rubel juga bisa berdampak buruk bagi eksportir karena para pedagang Rusia akan kesulitan menjual produknya karena ada gap ya peningkatan dari rubel yang naik sehingga akhirnya pendapatan Rusia akan terancam seret begitu. Belum lagi defisit anggaran Rusia juga akan semakin besar. Sementara banyak juga pihak yang menyebutkan bahwa penguatan rubel ini akan lebih beralasan dan juga lebih kuat jika sanksi-sanksi dari Amerika Serikat dan juga Barat dicabut. Nah, sementara seorang profesor ekonomi di Moskow, Evgeny Kogan menyebutkan nilai tukar rubel yang mendukung perekonomian Rusia ini diprediksi berada di kisaran 78 hingga 80 rubel per dolar Amerika Serikatnya. Dan bahkan dengan berbagai resiko ini akhirnya disebutkan ya bahwa pemerintah Rusia berencana untuk melonggarkan kebijakan capital control-nya. Ya, tentu kita akan melihat seperti apa posisi rubel di masa datang. Betulkah penguatan rubel ini semu atau sesaat saja dan justru Amerika Serikat dan juga Barat yang di satu sisi cenderung mengunderestimate kekuatan ekonomi Rusia? Kita akan lihat ya seperti apa ke depannya.